Yang kedua Ustaz, bagaimana hukum sholat goib? Bagaimana hukum sholat gaib? Bagaimana hukum sholat gaib? Sholat gaib itu yang dimaksud ada kerabat muslim di mana gitu ya, mungkin di luar kota atau di luar kampung. Kita belum menyolati atau kita tidak di hadapan jenazah sana. Yuk kita sholat gaib dari sini, gitu ya. Kita sholat gaib dari sini. Atau mungkin jenazah sudah dimakamkan, kita baru tahu loh sudah dimakamkan. Wah, yuk kita ajak teman-teman sholat gaib. Jenazah di Jakarta, kita di Surabaya misalnya gitu. Bagaimana tentang masalah sholat gaib? Sebenarnya ada perbedaan pendapat. Kenapa ada perbedaan pendapat? Soalnya hadis yang ada tentang sholat gaib adalah riwayat tentang sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menyolati An-Najasyi, Raja Habasyah. Ya, Raja Habasyah. Jadi Nabi mengumpulkan para sahabat, kemudian menyolati Najasyi, Raja Habasyah yang posisinya di Habasyah. Nabi di mana? Madinah. Habasyah itu Ethiopia kan? Katakan itu Ethiopia atau Afrika gitu ya. Inilah riwayat yang dijadikan sandaran tentang masalah sholat gaib. Bagi yang memandang itu kan Nabi sholat gaib, berarti sholat gaib ada. Berarti sholat gaib ada. Yang lainnya memandangnya tidak begitu. Ya memang betul Nabi sholat gaib, tetapi dilihat yang disolati adalah An-Najasyi, jauh di Ethiopia. Mungkin nggak Nabi tahu kalau tidak diberi wahyu oleh Allah, sehingga misalnya Nabi diperlihatkan tentang wafatnya Najasyi, kemudian beliau ngajak para sahabat untuk menyolatinya. Berarti ini perkara khususiyah, karena tidak mungkin terjadi pada selain Nabi. Ya gimana bisa tahu orang berada jauh di luar negeri kan, sekarang luar negeri gitu ya, di Ethiopia, sementara beliau di Madinah. Kok Nabi bisa tahu? Maka tidak mungkin Nabi tahu kalau tidak dikasih tahu melalui wahyu. Sehingga ini merupakan khususnya bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka memandang nggak ada sholat gaib ketika orang sudah disolatin. Dan dalam kenyataannya nggak ada riwayat Nabi melakukan sholat gaib. Beberapa sahabat atau banyak sahabat wafat, nggak ada riwayat Nabi menyolati sholat gaib, nggak ada riwayat. Padahal sahabat sendiri jauh di tempat tersebar di mana-mana kan, meninggal. Nggak ada riwayat tentang beliau bersama sahabat nyolati gaib. Yang ada adalah nyolati Nabi terhadap Najasyi tadi, yaitu Raja Habasyah. Padahal nggak ada periwayatan tentang beliau menyolati para sahabat, sehingga dipahami ini kalau sudah disolati maka sudah. Kalau sudah disolati maka sudah. Karena kalau misalnya itu masyru, tentunya ada riwayat-riwayat Nabi nyolati ya. Nabi nyolati hoib, tapi nggak ada. Adapun Habasyah yang yaitu Raja Najasyi, Nabi nyolati khususiyah, Nabi dikasih tahu. Ya, baik. Jadi salat gaib hanya kalau orang tersebut belum disolati. Misalnya karena suatu hal meninggal di daerah negeri kufur, nggak mungkin ada yang nyolatin misalnya gitu ya. Maka dari jauh kita menyolati, dan nggak mungkin kita datang ke sana. Dan kalau kita nggak nyolatin, nggak mungkin ada yang menyolatin. Baru kita menyolatin gaib. Tapi kalau misalnya sudah disolatin, tidak masyru untuk diadakan sholat gaib. Adapun pendapat yang pertama, Nabi kan nyolati gaib, ya berarti ini dasar Nabi, ini dasar bahwasanya ada sholat gaib begitu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada pendapat yang lainnya lagi. Pendapat yang lainnya lagi bagaimana? Kalau orang tersebut
adalah orang yang memiliki sepak terjang tinggi di dalam penyebaran syariat Islam, memimpin yang sangat dikenal di dalam dakwah Islam, atau memiliki peran yang luar biasa terhadap perjuangan kaum muslimin, maka meskipun sudah disolati tetap boleh sholat gaib. Ini adalah pendapatnya Syekh As-Sa'di. Dan dasarnya apa? Dasarnya hadis yang sama tadi. Ada Jasyi, dia orang yang adilnya sangat tinggi sekali. Ketika para sahabat disuruh hijrah, ini hijrah yang pertama kali. Kemana? Ke Habasyah. An-Najasyi menolong mereka. Jadi adilnya luar biasa terhadap perjuangan Islam. Maka meskipun sudah disolati, boleh tetap sholat gaib. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana Bu Fathia? Ada 3 kesimpulannya. Yang pertama, ulama yang memandang ada sholat gaib, meskipun sudah disolati ada sholat gaib. Yang kedua, kalau sudah disolati tidak ada sholat gaib, karena sudah disolati. Yang ketiga, meskipun sudah disolati tetap ada sholat gaib kalau jenazahnya yang sangat berjasa, orang yang sangat berjasa. Jadi kesimpulannya 3 ini. 3 itu. Kalau misalnya untuk yang korban gempa bumi yang tertimbun itu gimana, Ustaz? Orang korban gempa bumi tertimbun dan yang lainnya, ya sekarang pertanyaan, sudah disolati apa belum? Kalau misalnya di daerah tersebut yang kena musibah mereka tertimbun dan sudah disolati, berarti sudah disolati. Nah, kita yang di jauh tidak melakukannya karena sudah disolati. Kecuali kalau meninggalnya di mana dan dipastikan di sana belum ada yang menyolati, maka kita menyolatkan. Yang jauh menyolati karena memang belum disolati. Ini berdasarkan pendapat yang kedua. Tapi berdasarkan pendapat yang pertama, ya meskipun sudah disolati atau belum disolati, yang jelas sholat gaib itu ada gitu. Tapi kalau misalnya yang ditanya saya, Bu Fathia, Pak Yasin cenderung yang mana? Kira-kira yang mana? Yang ketiga. Pak Yasin cenderung bahwasanya kalau sudah disolatin, maka tidak ada sholat gaib. Ini kecenderungan saya. Kenapa? Karena yang namanya sunnah itu sebagaimana Nabi mengerjakan berarti sunnah, demikian pula sebagaimana Nabi meninggalkan berarti sunnah. Nah, di dalam hal ini Nabi tidak disebutkan riwayat sholat gaib, padahal para sahabat banyak yang wafat, tapi tidak ada riwayat Nabi sholat gaib. Berarti ini masalah meninggalkan. Nabi meninggalkan, maka kita pun meninggalkan gitu. Jadi tidak melakukan sholat gaib kalau sudah disolati, kecuali kalau jenazah tersebut memiliki andil besar di dalam perjuangan Islam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya.